Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erar Chandra Suara dengan NIM 2405020106 Program Studi Teknik Sipil akan mempresentasikan mengenai dampak positif dan negatif dari teknologi di dalam pendidikan di Indonesia. Sebelumnya ada pendahuluan dari dampak positif dan negatif ini. Perkembangan teknologi setelah mengalami pandemi COVID-19 mendorong perubahan signifikan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pembelajaran sendiri dari metode yang biasa menuju penggunaan platform-platform lain seperti LMS, Google Classroom, dan yang lainnya. Teknologi yang muncul ini mengubah bagaimana cara guru menyusun materi serta meningkatkan peran siswa dalam pembelajaran. Tetapi perubahan ini juga menimbulkan banyak tantangan seperti keterbatasan perangkat, motivasi belajar yang turun, serta kesiapan guru dan orang tua yang pastinya berbeda-beda setiap individu dalam mendampingi proses belajar digital. Yang akan saya bahas untuk pertama ini adalah dampak positif dari teknologi sendiri pada pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu dapat memperluas akses dalam pembelajaran. Teknologi memungkinkan siswa-siswa yang tidak bisa mengakses bisa mendapatkan pelajaran berkualitas melalui platform nasional dan swasta. Platform seperti Rumah Belajar, Zenius, Ruang Guru menyediakan sumber belajar alternatif yang dapat diakses kapan saja. Adanya materi digital seperti video itu dapat membantu pemerataan pendidikan seperti tempat-tempat yang kurang terjangkau pendidikannya pada Indonesia. Selanjutnya adalah fleksibilitas waktu dan tempat. Di sini pembelajaran digital memberi kesempatan bagi siswa untuk belajar sesuai kecepatan mereka sendiri. Mereka dapat mengulang materi kapanpun dibutuhkan. Sementara siswa yang lebih cepat dalam melanjutkan ke materi berikutnya. Dalam fleksibilitas ini dapat membantu siswa yang berhalangan hadir, tetapi dapat mengikuti pembelajaran dari rumah. Bagi guru, fleksibilitas ini memungkinkan pengaturan materi pengayaan dan remedial tanpa harus menambah jam untuk tatap muka. Selanjutnya, ada meningkatkan kreativitas guru. Dari dampak positif ini dapat mendorong guru untuk membuat pembelajaran yang lebih inovatif. Pastinya dia bisa memanfaatkan video dalam bentuk visual, animasi, audio, infografis, dan kuis lainnya. Guru lebih bebas berkreasi dalam menyusun materi multimedia yang menarik dan relevan. Kemampuan literasi digital guru sangat mengaruhi kualitas pembelajaran digital yang dirancang, sehingga guru dapat menghadirkan pengalaman belajar yang lebih banyak atau lebih kaya. Selanjutnya adalah mendorong kemandirian dan motivasi belajar. Pastinya teknologi dapat membuat siswa lebih bertanggung jawab dengan proses belajarnya karena mereka mengatur dan mengakses semuanya itu sendiri. Elemen gamifikasi seperti poin, level, dan badge meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Siswa juga dapat melihat perkembangan nilai mereka secara visual langsung, sehingga merasa memiliki kontrol lebih banyak terhadap capaian belajar. Selanjutnya, teknologi menyediakan media pembelajaran seperti simulasi virtual, augmented reality atau AR, video eksperimen, dan animasi sains yang membantu siswa memahami konsep abstrak dan lebih konkret. Misalnya siswa IPA yang dapat melihat eksperimen kimia secara digital tanpa resiko. Biasanya seperti di laboratorium atau apapun itu pasti memiliki banyak resiko dalam melakukan eksperimen-eksperimen. Nah, melalui platform digital seperti yang disediakan oleh guru ataupun sekolah ataupun kampus-kampus lainnya, kita bisa meminimalisir terjadinya kesalahan ataupun resiko-resiko lainnya melalui platform tersebut.
Selanjutnya ada penilaian berbasis data. Platform digital mencatat aktivitas belajar siswa seperti frekuensi akses, materi hasil kuis, dan waktu pengerjaan tugas. Data ini memberi guru gambaran akurat tentang perkembangan dan kesulitan siswa. Guru dapat menilai dengan lebih objektif dan memberi intervensi tepat sasaran, seperti pengayaan atau remedial. Analitik pembelajaran membantu sekolah merancang strategi peningkatan mutu secara menyeluruh. Selanjutnya, terdapat dampak negatif dari teknologi di pendidikan Indonesia. Pastinya dalam sebuah teknologi atau apapun itu, meskipun memiliki dampak positif, pasti memiliki dampak negatif juga. Di sini saya akan membagikan mengenai dampak negatif dari teknologi di pendidikan Indonesia. Yang pertama itu ada kesenjangan digital. Pasti tidak semua siswa itu memiliki perangkat yang bagus ataupun cukup untuk mengakses internet yang baik. Siswa dari keluarga yang mungkin berpenghasilan rendah bisa kesulitan untuk membeli kuota atau perangkat yang lainnya. Di wilayah pedesaan, koneksi internet juga terbatas. Akibatnya banyak siswa yang tertinggal dan tidak mampu mengikuti pembelajaran digital secara optimal, sehingga ketimpangan pendidikan semakin lebar. Selanjutnya itu ada penurunan interaksi sosial. Pembelajaran digital menurunkan intensitas interaksi guru-guru dan siswa dan hubungan emosional. Guru kesulitan membaca ekspresi nonverbal siswa karena keterbatasan bertemunya antara siswa dan guru. Sementara siswa sering mematikan kamera sehingga komunikasi menjadi kaku. Hal ini membuat siswa merasa terisolasi dan kurang percaya diri. Bagi siswa SD, berkurangnya interaksi sosial berdampak cukup signifikan pada perkembangan emosional mereka. Selanjutnya ada distraksi dan penurunan konsentrasi. Perangkat digital digunakan untuk belajar sekaligus menyediakan hiburan seperti game, media sosial, dan video. Notifikasi atau godaan multitasking menyebabkan siswa mudah terdistraksi dari pembelajaran yang seharusnya terjadi. Mereka sering berpindah aplikasi saat kelas berlangsung, membuat konsentrasi menurun dan pemahaman terhadap materi menjadi dangkal karena tidak berusaha untuk mencari sendiri dan malah terdistraksi dengan godaan-godaan bermain game dan lain-lainnya. Selanjutnya ada ketergantungan teknologi dan kelelahan digital. Durasi layar yang panjang menyebabkan kelelahan mata, nyeri tubuh, stres, dan menurunnya motivasi. Seperti biasanya, pasti teknologi digital memiliki minus pada badan kita sendiri, seperti pada mata atau mental dan yang lainnya. Siswa juga menjadi kurang aktif, bergerak, dan bergantung pada mesin pencari untuk menyelesaikan tugas, sehingga keterampilan berpikir kritis dan kemandirian dalam mencari informasi turut menurun. Karena berkembangnya teknologi sekarang seperti penciptaan AI atau apapun itu, siswa jadi tidak percaya pada diri sendiri dan lebih mempercayai internet. Selanjutnya yaitu rendahnya literasi digital bagi guru. Banyak guru masih kesulitan untuk menggunakan aplikasi pembelajaran digital secara optimal. Mereka hanya memanfaatkan fitur dasar seperti pemberian tugas tanpa memaksimalkan potensi media interaktif. Rendahnya kemampuan ini memengaruhi kreativitas dan kualitas pembelajaran. Akibatnya kelas digital terasa membosankan dan pastinya kurang efektif. Selanjutnya penurunan kualitas evaluasi pembelajaran. Evaluasi daring kurang objektif karena siswa mudah menyontek, dibantu orang tua, atau bekerja sama melalui grup chat. Pengawasan lemah membuat nilai tidak mencerminkan kemampuan nyata siswa. Selain itu, evaluasi digital sering terbatas pada kuis sederhana, sehingga tidak mampu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kita keluar dari dampak negatif dari teknologi dalam pendidikan di Indonesia, kita masuk ke analisis komprehensif. Kesenjangan pendidikan menjadi dampak terbesar dari transformasi digital. Sekolah unggul dengan fasilitas memadai berkembang pesat, sementara sekolah di daerah tertinggal makin tertinggal. Teknologi hanya efektif jika didukung pedagogi yang tepat, kurikulum adaptif, literasi digital, dan infrastruktur yang kuat.
peran orang tua menjadi semakin penting karena mereka turut serta mengawasi dan mendampingi proses belajar anak. Selanjutnya terdapat rekomendasi bagi para lembaga-lembaga yang bekerja di Indonesia. Pertama ada pemerintah, yang pertama ada pemerataan akses internet hingga wilayah terpencil seperti pedesaan. Selanjutnya, program pelatihan literasi digital berkelanjutan bagi guru dan kepala sekolah. Yang ketiga, pengembangan platform pembelajaran nasional yang terstandar dan mudah digunakan. Selanjutnya, untuk sekolah-sekolah di Indonesia, yang pertama bisa mengintegrasikan model pembelajaran blended learning secara permanen. Selanjutnya, ada membentuk tim teknologi pendidikan untuk mendukung guru dan siswa. Yang terakhir, menyediakan layanan konseling digital untuk mengatasi kelelahan belajar. Selanjutnya ada rekomendasi untuk guru. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi dalam membuat media pembelajaran digital. Selanjutnya menggunakan pendekatan multimodal untuk mengurangi distraksi siswa. Yang terakhir mengembangkan strategi manajemen kelas digital yang efektif. Selanjutnya untuk orang tua sendiri, orang tua bagi siswa ataupun bagi mahasiswa dapat mengatur penggunaan layar anak secara proporsional. Selanjutnya mengawasi penggunaan perangkat saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya menyediakan ruang belajar yang kondusif dan bebas distraksi. Jadi kesimpulan dari dampak positif dan negatif yang terjadi di Indonesia, yang pertama yaitu teknologi meningkatkan akses, fleksibilitas, dan kualitas pembelajaran. Teknologi juga membantu kreativitas guru dalam kemandirian siswa. Selanjutnya, tantangan utama dalam teknologi ini yaitu kesenjangan digital, distraksi, kelelahan belajar, dan interaksi sosial menurun. Selanjutnya, literasi digital guru dan orang tua masih perlu untuk ditingkatkan untuk di Indonesia ini. Evaluasi pembelajaran digital sering kurang akurat. Selanjutnya, diperlukan dukungan infrastruktur, kebijakan yang tepat, dan kolaborasi semua pihak. Jika dikelola dengan baik, teknologi di Indonesia dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Semoga presentasi ini dapat membantu, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun penulisan. Sekian.